Yang penting kau datang memohon ampun kepadaku. Yang penting engkau datang menyesal. Engkau memelas kepadaku, engkau mengemis ampunan kepadaku, engkau memperlihatkan penyesalan yang benar-benar menyesal dengan semua perbuatanmu selama ini. Aku ampuni dirimu, aku itu maha pengasih, aku itu ghafurun, aku itu afuwun, kata Allah. Itu saja. Allah pun tidak ingin melihat kita itu dalam keadaan gundah, dalam keadaan susah, dalam keadaan malu dengan apa yang kita lakukan. Enggak usah, saya udah tutupin semuanya. Saya udah maafin semuanya dengan sifat afuwunku. Gitu juga kita kalau kita udah beri maaf orang lain, saya udah maafkan dirimu, semuanya saya sudah hapus, udah saya putihkan. Coba lihat, nggak ada kok catatan utangmu, kan kayak gitu. Udah saya maafin, nggak ada tuh, coba lihat, nggak ada. Ketika dia lihat buku catatan utangnya, benar-benar nggak ada. Oh, ternyata saya ini selama ini nggak pernah berutang. Dia merasa kayak begitu, merasa seakan-akan nggak punya utang, walaupun sebenarnya dia tahu bahwa dia berutang. Tapi ketika dia melihat catatan itu nggak ada, timbul rasa senangnya, rasa bahagianya, merasa seakan-akan saya nggak pernah berbuat sesuatu. Bahagianya hamba itu. Kan begitu juga dengan kita. Kamu punya utang sama saya, tapi kemudian ketika dia mau bayarin utangnya, udah saya maafin, kamu udah nggak ada. Nggak, saya itu merasa berutang. Coba mana catatannya nih? Catatan nggak ada kok nama kamu di sini. Benar ya? Dia sendiri sampai mau membenarin. Benar ya? Iya benar, nggak ada tuh catatannya, nggak tercatat apa-apa, nggak ada nama kamu di sini. Nggak termasuk kamu orang-orang yang apa? Orang-orang berutang. Kamu tidak termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Masya Allah, senangnya dia. Itu Allah. Itu sifat afuwunya Allah, sifat memaafkannya Allah. Gitu juga kalau kita ada orang-orang yang sudah menyakiti kita, membuat kita ini sakit, membuat kita ini menderita, membuat kita ini bangkrut, membuat kita ini sampai berdarah-darah, membuat kita mungkin kehilangan apa saja. Kemudian dia menyesal, dia datang kepada kita, dia meminta ampun, dia meminta maaf. Maafkan aku. Berani nggak? Berani nggak? Ini masalah keberanian. Berani nggak? Mungkin kalau dia nggak ada di hadapan kita, kita bilang sama orang, saya akan maafin dia. Tapi ketika kita sudah ada di hadapan dia, kita udah lihat mukanya tuh, semua apa yang dia lakukan sama kita tuh berbaris lagi itu. Terputar kembali apa yang sudah dia lakukan sama kita. Kan kayak gitu, lihat mukanya aja, semuanya tampil tuh perbuatan-perbuatan yang dia lakukan kepada kita. Sakit, timbul kembali rasa sakit, kayak luka ya, yang udah sembuh kan ada bekasnya tuh. Memang udah nggak sakit, udah hilang, tapi masih ada bekasnya. Tapi ketika orang yang ngasih luka tuh datang sama kita, seakan-akan kita merasa yang luka itu kembali terbuka. Kita rasa kayak gitu, kembali itu sakit, mendidih perasaan kita. Tapi butuh keberanian. Makanya kata Rasulullah, orang berani itu, kata Rasulullah, orang yang kuat itu orang yang mampu memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Itu orang kuat. Bukan orang kuat itu ketika Anda itu sanggup menyakiti orang lain, sanggup membalas apa yang orang lakukan kepadamu. Memang kelihatannya kita itu jago. Oke, tunggu kamu. Kalau saya udah dapat jabatan ini, saya akan balas kamu. Kita merasa bahwa kita sudah punya kekuatan, kita sanggup membalas. Walaupun kita ini kecil, kekuatan kita nggak ada apa-apanya, badan kita ini lemah, kecil. Tapi ketika kita sudah punya jabatan, kita merasa udah paling oke, paling kuat. Kita hancurin tuh musuh-musuh kita, kan kayak gitu. Enggak. Kalau kamu orang kuat, kamu sanggup memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepadamu ketika engkau punya kemampuan untuk membalasnya. Hebat itu. Hebat itu, luar biasa itu.
Masya Allah, membelai orang yang menyakiti kamu. Wow, berat benar ya Allah. Tapi disitulah kehebatan seorang hamba Allah. Awalnya memang susah, kalau dipikirin susah. Masalahnya kan kita ini selalu hidup di alam pikir kita, semuanya munculin, semuanya dimunculin. Yang sudah berlalu kan dimunculin lagi, dibuka lagi, kan kayak gitu. Sekarang kan dia udah nggak nyakitin kita, ya udah ketika dia datang, nggak, dia pasti akan berbuat salah lagi, ya oke, itu kan belum pasti. Dia datang, dia memohon ampun, dia meminta maaf, udah oke, saya maafin kamu. Sungguh-sungguh nggak? Sungguh-sungguh, walaupun hati dia mungkin enggak, kita kan nggak tahu hati dia. Mungkin karena dia udah bangkrut di sana, mungkin karena dia udah kalah di sana, mungkin karena dia udah jatuh di sana, udah nggak diterima di sana, datang lagi sama kamu, kan kayak gitu. Udah nggak punya apa-apa, datang lagi sama kamu. Apalagi kalau kamu dilihat sudah sukses, oh dia datang lagi. Maafkan saya ngaku salah yang dulu. Oke, apa yang kita melakukan? Oke, kita kan hanya melihat zahirnya orang saja, omongannya udah minta maaf, apalagi udah datang memelas, menyesal, menangis. Waduh, nah, udah maafin, kan dia minta maaf, maafin. Hati dia kita nggak tahu, nanti dia lakukan lagi. Ya dari mana kita tahu? Kita kan nggak pernah bisa membaca hatinya orang. Kita ini nggak pernah tahu yang gaib. Allah saja coba lihat, dia tahu hati kita. Allah tahu yang gaib, semuanya, nggak ada yang tertutup bagi Allah. Allah maha melihat, Allah maha memahami segala apapun juga, nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ketika kita datang meminta maaf kepada Allah, ketika kita datang mengemis ampunannya Allah, kira-kira Allah tahu nggak apa yang ada di dalam hati kita? Allah tahu nggak kira-kira kita ini setelah meminta maaf bakal lakukan lagi nggak? Allah tahu, tapi kenapa Allah maafin kita? Bahkan ketika kita datang berulang-ulang kali, ya, kita khianati Allah itu berulang-ulang kali, kira-kira Allah maafin nggak? Kan Allah maafin terus. Tapi coba lihat kita bagaimana. Yang namanya orang mau dekat sama Allah itu, ya itu hakikat mau meraih cinta Allah. Kita ini kan selalu, ya Allah, saya ingin dekat denganmu. Ya Allah, saya ingin meraih ridhamu. Ya Allah, saya ingin menjadi kekasihmu. Allah bilang, orang ini ngaku-ngaku doang pingin jadi kekasih saya. Dia nggak tahu gimana tuh jadi kekasih. Kalau kamu ingin menjadi kekasih saya, berani nggak kamu maafin orang yang nyakitin kamu? Mau nggak kamu memaafin orang yang sudah melukai perasaan kamu? Di situ bukan hanya sekedar nyembah, sujud, bolak-balik umroh haji. Bukan itu hakikatnya. Hakikatnya itu dalam tingkah laku kita, dalam sikap kita itu. Makanya kan di dalam ilmu tasawuf itu, ya, definisinya apa? Definisinya ilmu tasawuf itu berakhlak dengan akhlaknya Allah. Jadi merubah akhlak kita menjadi akhlaknya Allah, merubah kebiasaan kita menjadi kebiasaan Allah. Ya udah, itu definisi tasawuf. Itu aja. Jadi kalau itu maha pengasih, kamu jadi maha pengasih. Allah maha pemaaf, kamu maha pemaaf. Kalau kamu ahli dermawan, kalau Allah maha dermawan, kamu pun maha dermawan. Kayak gitu. Nah itu kan yang paling susah, itu berakhlak seperti akhlaknya Allah. Makanya Rasulullah, innaka la'ala khuluqin azim. Kan itu. Allah ketika memuji Rasulullah bukan dipuji untuk hal-hal yang mana? Bukan dipuji untuk hal-hal yang terlihat zahirnya. Enggak. Bukan kamu itu ahli sujud ya Rasulullah. Bukan kamu itu ahli ruku ya Rasulullah. Bukan kamu itu orang yang banyak umroh, banyak haji. Enggak. Rasulullah hajinya kan sekali doang.
Sekali aja Rasulullah. Makanya kan yang wajib itu kan sekali aja, yang sisanya sunnah. Kan itu. Tapi Rasulullah itu disifati sebagai seorang hamba yang apa? Yang memiliki akhlak. Innaka wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kamu itu, wahai Rasulullah, uswa yang memiliki akhlak yang sangat azim, sangat luar biasa. Makanya jadi uswa tuh, jadi panutan. Itu hakikatnya kayak gitu. Susah kan jadi kekasih Allah, susah, berat tuh di situ. Makanya kalau kita udah banyak sujud, dilihat banyak sujud kita itu nampak nggak di alam luar. Kamu tunduk, bisa nggak memaafin orang? Kamu tunduk, bisa nggak ngeluarin yang paling kamu cintai? Kamu banyak sujud, bisa nggak mendahulukan orang lain? Ketika kamu banyak sujud, bisa nggak tidak terikat dengan hartamu? Ketika kamu disakitin, bisa nggak kamu memaafin? Kan gitu, sujud itu kan seperti itu. Udah menundukkan ego kita, udah menundukkan keakuannya kita. Kita merasa bahwa kita nggak memiliki apa-apa lagi, semuanya milik Allah. Diambil jabatanmu, ya udah diambil.